Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau menanam ini anggrek. Nah ini nih anggrek Dendrobium heterocarpum. Ini anggrek spesies, hidupnya mudah, gampang tumbuh. Kalau ini maksudnya anggrek spesies, cara menanamnya mudah banget. Bisa kita tanam di sini di papan pakis. Untuk yang kecil-kecil seperti ini, saya pakai seukuran ini papan pakisnya. Ini dibagi 4 ya. Asalnya satu seperti ini, saya bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena biar lebih ekonomis. Nantinya mau saya jual rencananya ini nih, biar lebih ekonomis, kita dapat banyak. Kalau rumpunan dari alamnya seperti ini aslinya, jadi saya pecah tanam seperti ini. Ini udah saya pecah dari dua rumpun 3 main nih. Ini jadi 2, yang ini jadi segini. Kita tanamnya gampang. Ini pakai papan pakis, juga pakai pelembabnya saya pakai ini sabut kelapa. Sabut kelapanya harus diolah dulu, jangan langsung kalau bisa ya, soalnya kan sabut kelapa itu mengandung zat tanin. Dia kurang bagus, zat tanin bisa menghambat pertumbuhan anggrek kita. Jadi sebaiknya direndam dulu, dibuang zat taninnya, direndam dalam air mengalir, atau gak ada air mengalir bisa direndam dalam ember. Setiap hari kita buang airnya dan ganti dengan air yang baru selama beberapa kali dah, biar jatannya keluar. Nah, udah siapkan pelembab. Ini tanaman yang akan kita tanam, tinggal digulung aja, dibungkus bagian pangkal akarnya. Kalau untuk Dendrobium anggrek tirai dan anggrek spesies ini gampang tumbuh, dia lebih adaptif. Yang penting kita tanam sesuai habitatnya atau sesuaikan dengan kondisi di alamnya. Nah, begini aja cukup. Segini pun ini bisa tumbuh subur. Yang penting dikasih pupuk rutin, pupuk pertumbuhan. Kalau untuk pada fase pertumbuhan, kalau seperti ini jangan dulu dipupuk, nanti dikasih vitamin B1 aja kalau ada. Kalaupun tidak ada nggak masalah. Kalau untuk anggrek seperti ini biasa diberi itu aja, air bersih, disiram dengan air bersih, lalu disimpan dan tempatkan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Soalnya ini aslinya di pohon, nempel di pohon rindang, jadi kebutuhan intensitas cahaya matahari jangan terlalu tinggi. Kalau untuk anggrek seperti ini, kita kenali dulu anggreknya, dari mana anggrek kita berasal, dan sesuaikan dengan habitat aslinya. Kondisinya disesuaikan. Jika ada tempat aslinya di pohon rindang, kita tempatkan di 40-60% cahaya matahari, kurang lebih seperti itu. Duh, gini aja cukup. Tinggal ditambah kawat nantinya. Tambahkan kawat di sini ya. Tambahkan kawat di sini untuk gantungannya. Nah, misalnya seperti ini. Ini kawat. Kita bikin seperti ini, seperti huruf S. Lalu kita ikatkan di sini biar nanti bisa digantung. Oh, tinggal digantung, cantolin. Kalau mau dijual kan gampang, packingnya kecil-kecil. Asalnya seperti ini, rumpunannya sebesar ini. Dan untuk anggrek ini tipenya seperti ini, menggundul. Jika mau berbunga dia akan rontok dulu daunnya, seperti anggrek Dendrobium secundum atau anggrek tirai yang lainnya. Seperti itu, dia gundul dulu baru dia berbunga. Nah, seperti ini loh, kan ada perdaun, nanti dia rontok. Kalau udah mau berbunga, udah siap berbunga, dia rontok seperti ini. Dan udah rontok seperti ini, itu tandanya dia mau mengeluarkan bunga. Bisa dirangsang dengan pupuk pembungaan. Tapi kalau seperti ini kan baru penanaman, jangan dulu dipupuk. Nanti aja 2 minggu berikutnya baru kita pupuk. Kalau yang seperti ini mah diberi vitamin B1 aja, atau kalau ada air cucian beras aja gak apa-apa, cuman yang atasnya ya, jangan yang bagian endapannya. Air cucian beras kita endapkan selama 1 hari minimalnya, kita pakai bagian yang atasnya aja. Kalau yang endapannya jangan dipakai. Kenapa jangan dipakai? Karena kurang bagus kalau endapannya. Kalau endapan air cucian beras, kan itu banyak berasnya sama bahan organik yang lain berbentuk padat. Itu nantinya akan mengundang semut dan lain-lain, jamur juga. Jadi sebaiknya pakai yang atasnya aja, yang beningnya aja. Bagian paling bawah jangan dipakai. Kalaupun selain di papan pakis ya, ini kan harus beli kalau papan pakis. Kalau misalkan di tempat Anda tersedia banyak, bisa pakai papan pakis.
Kalau misalkan nggak ada papan pakis, kita bisa pakai seadanya, pakai media tanam yang gratis yang ada di sekitar kita, murah meriah. Ini kebetulan ada tempurung kelapa, batu kelapa, udah saya beri lubang. Kalau mau pakai ini sebaiknya potongnya jangan begini, salah saya dibelah, harus potong. Ini kan ada lubang di atas, jadi gampang, udah ada lubang alaminya, udah ada lubang asalnya. Kalau seperti ini harus diberi lubang dulu. Dan kita bisa tempatkan di sini media tanamnya. Kalaupun tidak ada yang seperti ini, pakai seadanya aja gak apa-apa, bisa anggrek mah. Nah ini ada pot pecah atau pecahan pot, bisa kita gunakan sebagai media tanam. Karena ini tidak bisa menahan air yang cukup banyak atau kurang bagus penyapan airnya, kita harus kasih pelembab. Jangan lupa kasih pelembab. Pelembabnya dari barang bekas juga nih, ada kutang bekas kita bisa pakai. Ini saya potong, tuh dia udah dipotong. Bagian ininya kita pakai untuk pelembab. Blep, gini aja dah, gak usah repot-repot kalau nanam anggrek. Gini guys, tumbuh. Kita tambahkan di sini untuk penutup lubangnya, untuk pelembab. Dan bisa kita tambahkan ini potongan apa ini, pecahan pot dari tanah liat ya. Ini serba gratis kalau seperti ini. Yang penting kita mau aja menanamnya. Kalau anggrek gak usah ribet, gak bakal, gampang banget kalau anggrek, jangan khawatir. Gampang tumbuh, gampang menanamnya. Nanti juga dia berbunga. Kalau pembunga jangan khawatir, apalagi jika seperti ini udah gundul-gundul, ini bentar lagi berbunga. Kalau untuk anggrek seperti ini kan dia spesies ya, atau asli alam, belum dihibrid. Belum anggrek hybrid, dia biasanya musiman. Dan untuk musimnya di penghujung musim kemarau. Kalau di negara tropis ya seperti ini, biasanya di penghujung mungkin musim kemarau, dia akan mengeluarkan spike dan berbunga dengan cantik tentunya. Batangnya gundul semua, nanti keluarnya bunga semua mantap. Jadi batang tanpa daun tapi berbunga rimbun. Gitu kalau anggrek-anggrek tipe seperti ini, seperti anggrek anosmum, pilum, anggrek sekundum juga, dan dendrobium sekundum kurang lebih seperti ini tipenya. Dia harus gundul dulu baru berbunga. Makanya kalau misalkan terlalu subur, anggrek ini jarang berbunga karena dia fokus ke pertumbuhan terus. Jadi sesekali harus dikeringkan dulu media tanam. Kalau untuk merangsang pembungaan, jangan dulu disiram selama beberapa hari sampai batas aman. Jadi dia akan rontok daunnya kalau sudah tua ya. Kalau anggrek muda jangan, nantinya bakal tewas kalau anggrek muda mah. Kalau anggrek sudah tua, udah siap berbunga, cara merangsang pembungaannya dikeringkan dulu selama beberapa hari, kemudian kita siram atau kita rendam dengan cairan pupuk pembungaan. Itu biasanya langsung jos, langsung keluar spike-nya. Begitu kalau untuk anggrek spesies, jangan terlalu dimanja. Kalau dimanja dia susah. Soalnya saya pernah juga coba sekundum, dimanja, siram rutin pupuk, tetap aja gak mau bunga, dia harus rontok dulu. Kalau dijemur, saya jemur sebentar, beberapa hari, bukan sebentar, selama beberapa hari, dia mulai menguning, layu, rontok daunnya, dan dia mengeluarkan bunga. Tapi ditunjang juga dengan pupuk bungaan kalau di rumah, karena kalau di rumah kan berbeda dengan di alam. Pupuk juga terbatas, angin terbatas, jadi bisa mungkin tempatkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang bagus. Kalau memungkinkan digantung, bisa digantung.